Nation. Hari ini kita beberapa hari ini ngomongin tentang toleransi sih sebenarnya. Oke. Tetapi hari-hari ini bangsa Indonesia sedang mengalami kedukaan. Kedukaan. Nah ini ada hubungannya nih. Ini kenapa? Tapi bukan. Masuk juga. Maksudnya gini, hari-hari ini kita sedang fokus bangsa Indonesia kepada korban bencana di Cianjur. Duka cita. Tetapi ada event, ada situasi ada acara dong. Ada kejadian yang malah juga orang jadi malah jadi simpatik gitu sama kejadian itu. Ya sebenarnya ada satu hal sih, pasti ngomongin tentang agama ya. Kita sebenarnya bosan banget sih ngomongin agama. Yeah. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bangsa, kita harus ngomongin sesuatu yang lebih advance, lebih maju lagi. Agama ya udahlah kepada diri masing-masing aja, benar gak sih? Iya. Pribadi masing-masing ya. Iya. Nah maksudnya ini ada satu kejadian yang membuat kita juga, kok bisa sih di tengah-tengah bencana alam gini, kita fokus dulu lah. Gitu. Kita kesampingkan lu pakai baju apa, warna apa, ya kan? Kita fokus aja dulu untuk penanganan. Cuman yang buat kita sedih ini adalah kejadian ini. Langsung aja kali ya. Iya, kita lihat dari Tribun News nih. Oke. Temanya sih viral. Oke, ini yang pemain The Rock ya, Mad Dog bukan? Mad Dog bukan. Ini abang-abang. Kita lihat. Apa nih? Aksi pencopotan tulisan bantuan dari gereja di atap tenda pengungsi gempa Cianjur viral di media sosial. Viral nih. Warganet mengecam tindakan sekelompok orang yang mencopot tulisan bantuan dari gereja kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Aksi pencopotan tulisan bantuan tersebut dinilai sebagai aksi intoleran atau tak menghargai. Terlebih, aksi tersebut juga menyinggung pihak agama tertentu yang telah memberikan bantuan tersebut. Video tersebut beredar seperti yang dibagikan Instagram @ndorobeyofficial. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang memakai baju hitam mencopot tulisan bantuan di tenda pengungsian. Jadi label yang di tendanya dicopot ya. Hancurkan. Kan itu ini sebenarnya tuh bisa bocor tendanya ya. Bisa kalau dia keras copotinnya. Gak banyak tendanya dicopot ya ini. Labelnya. Tim aksi. Oh, ada kata tim aksi no. Ini kan? Berarti ini kayak sebuah panitia khusus ya untuk relawan ya sebetulnya ya. Relawan. Tim aksi. Kebetulan yang mengadakan tim ini adalah dari gereja. Ya kan? Kebetulan gitu aja. Ini viral banget nih. Ini viral banget. Gini. Iya. Ngapain tadi kayak gini? Iya. Ini bukan iPad. Dan jadi banyak kontroversi nih, ya kan? Tapi gue juga baru ternyata itu tulisan tim aksi masalahnya. Iya. Berarti kan kalau tim aksi itu menurut gue sih lepas dari gerejanya ya. Harusnya. Kecuali begini, tim apa namanya? Evangelis atau tim penginjilan gitu lah. Itu kelihatan tuh nginjil gitu kan gitu. Ini tim aksi cuy. Soalnya kok bawa nama gereja juga menurut gue gak masalah, emang kenapa sih? Gak masalah kan? Karena kalau menurut gue kayak Gus Dur kok nggak salah pernah ngomong, kok gue nggak salah nih. Koreksi, dibilang bahwa kalau orang berbuat baik itu dia nggak akan tanya agama lo apa. Bener. Iya gak sih? Dan iya bener. Jadi kita sebetulnya lagi fokus kepada penanganan kemanusiaan ini. Bener. Gue rasa itu menurut gue tuh udah nggak usah dulu ya. Nah kalau ada satu tokoh bangsa lagi nih ya. Kita harus ngerti dulu. Sebenarnya kenapa sih harus pasang label? Ya gak? Maksudnya kenapa tendanya dipasang label? Karena gini loh. Kalau menurut gua itu adalah sebuah tanggung jawab daripada kelompok tersebut untuk kasih tahu ini loh pada donatur ini loh. Kita tuh udah jalanin ini, makanya dikasih tahu tendanya. Nah itu makanya Gubernur Jawa Barat ngomong gitu juga di IG-nya. Salah satu bentuk tanggung jawab ya. Dia bilang apa Gubernur? Kita mungkin karena kita Kristen, mungkin kita kurang ini juga kali ya. Tapi kita lihat nih, yang ternyata Gubernur Jawa Barat kebetulan nih bencana di Jawa Barat ya, ngomong tentang react juga tentang hal ini begini nih.
Dia ada 5 poin. Pencabutan identitas permintaan bantuan tenda oleh oknum warga setempat di Tarabuman. Dia punya pemikiran nomor 1. Bencana itu datang tidak pilih-pilih, ya kan? Pastinya mendapati semua orang. Maksudnya gini, semua orang juga nggak akan pilih-pilih. Lo siapa? Bantu aja ini, gitu kan. Nah kita mau yang membantu bencana pun tidak pilih kan, datang dari semua pihak, termasuk gereja, termasuk masjid, termasuk orang Buddha, Hindu, Konghucu dan lain. Nah yang ketiga nih yang tadi udah kan, berdirinya bendera, spanduk, baliho, stiker dari pemberi bantuan adalah hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena dia begini, karena mungkin itu bagian dari laporan tanggung jawab kepada donatur. Benar. Yang menitipkan bantuan kepada mereka. Di kekristenan kan diajarin kalau kita kasih tangan kanan, tangan kiri kita nggak boleh. Maksudnya adalah kalau kita ngasih aja ikhlas gitu loh. Iya. Itu benar setuju. Iya. Nah tapi kan kalau ini sangkut pautnya sama uang orang. Iya. Mungkin guys, asal mungkin kita sedikit tahu aja di gereja itu mungkin memang kita kasih persembahan seikhlasnya. Tetapi pihak gereja itu dia akan catat sedetail mungkin, nggak bakal kelewat cepat. 1.000 perak pun nggak akan kelewat karena itu berupa tanggung jawab. Iya. Apalagi hal-hal seperti begini. Makanya kalau misalkan nih, gue sebenarnya dulu sempat kayak nih gereja ngapain ya mau ngasih bantuan pakai bawa kamera versus Iya. Gue jujur, gue pribadi pun sebagai orang Kristen, sebagai pendeta pun akan mikir ngapain ya. Ternyata gini, abis dari itu ditayangin di Ibadah Raya. Maksudnya gini, ini loh para jemaat, uang kalian tuh bener-bener dialokasikan dengan benar. Ya gak sih, uang kalian dialokasikan dengan tepat. Kita nggak korupsi, kita nggak ambil, ya kan? Bener-bener kita kasih tahu yang tepat. Makanya ternyata tujuannya bawa kamera, tujuannya difoto, tujuan ada spanduk. Ya karena hal itu, bukannya karena kita nggak ikhlas. Gue juga sering lihat ada bencana alam di Indonesia tuh beberapa kejadian. Gue lihat banget banyak tenda tuh bukan hanya ada tulisan logo tapi tendanya itu desainnya tuh organisasi tertentu kayak UNICEF, ya kan? Kayak PBB atau dari instansi terkait gitu. Ya menurut gue tuh bagian dari kita hadir nih gitu dan kita laporan kepada para donatur kita. Jadi menurut gue sih nggak masalah. Kalau mungkin mau disangkut pautkan, benar kata lu kan tadi, kita orang Kristen tuh harus memberikan tangan kanan tapi tangan kiri nggak lihat. Itu konteksnya adalah pribadi. Kalau berlima orang nggak usah kayak kita si YouTuber satu itu kan ngasih sesuatu, lo fotoin, lo video ini kan, tapi dapat adsense-nya lebih besar daripada pemberian lo gitu. Itu YouTuber yang mana Tim? Yang itu, ya kan? Yang mana? Yang itu. Yang pura-pura jadi orang gila. Gue gak ngomong gila. Ya daripada kita gila lanjut aja dah, ya. Nah itu konteks yang benar, itu pribadi guys. Jadi kalau mau ngasih satu gak usah ngapos-ngapos. Gue udah ngasih Ino 10 juta nih, ngapain. Nah tetapi karena ini ada satu organisasi yang ditanggung jawabkan, itu harus gitu. Iya. Nah ini ngomongin tentang gereja ngasih bantuan kepada bencana alam ya. Nah kita kasih lihat nih, waktu kejadian di Manado bos, ya kan? Manado kan kantong Kristen. Ternyata ada berita juga yang sangat sejuk gue ngeliat ya, secara pribadi ya. Headline-nya begini, banjir di Manado, banser sulut, banser dari NU Nahdlatul Ulama Sumatera Sulawesi Utara buka posko peduli. Ada lagi waktu kejadian di Maluku Haruku Tengah bencana. Itu kapal NU speedboat, dia ngarahin orang 2 kapal speedboat untuk ngasih bantuan. Artinya apa? Kita tuh kalau ngomongin bencana kita nggak ngomongin siapa dari agama mana. Benar. Kita ngomong kemanusiaan. Benar. Walaupun NU tetap pakai benderanya, nggak apa-apa lah masalah. Malah kita bersyukur, berarti dia perhatian ya kepada orang-orang Kristen gitu. Itu malah di frame. Iya. Kenapa gue bilang harus di frame? Karena tunjukin bahwa Indonesia ini tetap baik-baik aja kok masalah agamanya. Gitu. Nah, makanya lah ini oknum yang nggak jelas menurut saya. Anda ini harusnya sekarang ini, kemarin saya lihat ada video katanya tendanya jadi bocor dan segala rupanya gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Sekarang kemana Anda yang menyobek itu? Ya. Kalau kalian ngasih bantuan kah? Enggak kan? Gak usah nyobek makanya. Nah makanya Polda Jawa Barat dan segala instansi terkait sudah meresponi kejadian ini. Benar. Dan puji Tuhannya
kejadian ini tidak dibenarkan. Benar. Puji Tuhan kita banyak tokoh-tokoh agama yang agama Muslim ya, yang saya kagumi juga bahwa mereka tuh kayak ngasih tahu bahwa enggak, ini nggak dibenarkan. Nah, itu puji Tuhan bahwa kita masih Indonesia. Jadi sebenarnya kita nggak ngeliat itu agamanya, tapi oknum. Bentuk oknum ya. Jadi itu bukan salah agama Kristen, agama Muslim, agama Hindu. Karena kita juga punya kenal tokoh-tokoh agama kan. Oknum pokoknya. Gitu. Nah, paling juga terakhir mungkin kayak kalau misalkan tendanya ada tulisan yang mau masuk Kristen masuk sini, itu baru. Kita duluan yang tobek. Kita yang robek-robek, kita yang tobek, kita yang tambel pakai lakban ininya. Kita ganti pokoknya. Iya. Nah, itu nggak setuju juga. Jadi kita harus punya hikmat arif lah ya. Iya. Kita harus tahu situasi. Bukan hikmat sukacita apa? Bukan hikmat sukacita. Gue udah lupa gitu. Nah terus ini lagi bencana, yuk masih fokus pada bencana. Gini, semua orang gue yakin kita aja udah koordinasi berapa kali untuk mau ke sana. Ada kita pribadi pun juga menghimpun dana, menghimpun dana terutama di BPD Jabar ya. Di Jabar itu diumumin kita juga menghimpun dana, dan juga beberapa teman kita juga udah ke sana, teman kebangsaan kita ya. Hari ini pada berangkat mereka tuh. Dan kalau ada kesempatan ya kemungkinan kita juga akan berangkat. Kalau ada kesempatan. So jadi siapapun dia asal bencana kita akan bergerak dalam konteks kemanusiaan ya. Setuju. Oke, kalau dalam ayat firman Tuhan dalam menanggapi hal ini yang tepat apa kira-kira ya? Yang tepat kasihilah musuhmu. Kasihan musuhmu. Benar, kan? Dan ini tim si Jeremy udah kasih kita ayat ini untuk ini. 2 Korintus 13 ayat 11. Gue bacain ya. Akhirnya saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terima segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke, jadi kita tetaplah respon, kita harus punya kasih Kristus ya. Kita nggak mau benci, tapi kita menyatakan kebenaran. Dan puji Tuhan, bukan suara kita yang besar akhirnya diterima, tetapi dari para seperti Pak Ridwan Kamil sendiri, Polda Jabar menyatakan bahwa itu oknum yang tidak benar. Tidak dibenarkan. Puji Tuhan. Dan nggak bertanggung jawab. Kita masih toleransi, kita masih Indonesia. Dan bagi orang Kristen, jangan sekali-sekali kalian membenci mereka. Karena kenapa? Karena ketika kita ditindas, kita ini ya udah ngucap syukur aja. Tuhan Yesus saya ditolak kok. Apalagi kita. Yang penting kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna atas kita. Kita akan rest damai sejahtera. Oke, thank you guys. God bless you all. God bless you. Tuhan berkati.